ayat 10-24. Jadi Paulus itu bersaksi, kalau saya pikir gini, kalau saya bersaksi kadang-kadang suka pengen supaya orang perhatian sama saya. Saya bersaksi supaya saya kelihatan hebat. Kalau saya renungkan firman, ternyata Paulus bersaksi itu justru membawa kita terpusat perhatiannya sama Tuhan. Sama apa yang Yesus sudah buat untuk kita. Bukan untuk kehebatan kita. Paulus bersaksi itu untuk membantu orang mengenal dan mengalami kasih karunia Tuhan. Kayaknya saya harus berubah untuk hal itu. By the way, ini kaos, ini cewek favorit saya. Nah, dalam bagian ini kali ini Paulus mau bercerita juga bahwa kasih karunia Tuhan, gospel itu nggak berhenti hanya sampai membuat kita bertobat, membuat kita mengalami Tuhan, membuat kita percaya sama Tuhan, dan membuat kita melayani. Nggak cuma sampai situ ternyata. Paulus cerita gimana hidupnya dirubah oleh gospel. Paulus bersaksi bagaimana gospel merubah hidupnya. Yang pertama di ayat 16, dia bilang begini, bahwa karena kasih karunia Tuhan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Jadi Paulus bilang ini, kasih karunia Tuhan, gospel itu membuat Yesus semakin jelas dinyatakan di dalam dia, buat dia. Jadi merenungkan gospel terus dan terus karena kasih karunia Allah itu akan membuat kita semakin mengenal siapa Yesus, mengenal siapa Tuhan, mengenal siapa kita di depan Tuhan, makin mengerti apa yang Yesus buat kita. Jadi gospel akan membuat kita lebih dari sekedar percaya sama Tuhan. Gospel akan membuat kita lebih daripada sekedar gua Kristen dan gua ke gereja. Gospel akan membuat kita lebih daripada sekedar belajar firman Tuhan. Gospel akan membuat kita punya hubungan pribadi yang nyata sama Tuhan. Tuhan, Kristus dinyatakan di dalam kita. Hubungannya nyata. Dan setelah itu gospel akan membuat kita jadi senang menceritakannya pada orang lain. Ayat 16 bilang ini, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi gospel, menikmati gospel, mengalami kasih karunia Tuhan, akan tanpa sadar atau sadar membuat kita senang loh cerita tentang kebaikan Tuhan. Yang kedua, Paulus lewat kesaksiannya di Alkitab ini, dia cerita bahwa gospel membuat dia bertumbuh rohaninya. Ternyata bertumbuh itu bukan caranya gini, saya harus gini, harus gitu, enggak. Bertumbuh itu caranya gini, renungkan gospel, nikmati gospel, renungkan apa yang Yesus sudah buat untuk kita. Nah, renungin. Beda merenungkan Tuhan dulu sama merenungkan Tuhan setelah cukup lama kita kenal Tuhan. Saya pikir dulu Tuhan mati buat saya karena saya hebat. Jujur, taunya saya sekarang merenungkan nih, Tuhan mati buat saya cuma betul-betul Tuhan baik deh. Dia sabar sama saya nggak ada hebat-hebatnya. Dan itu yang Paulus cerita juga bahwa untuk bertumbuh dia merenungkan gospel. Di mana? Di ayat 17 tuh. Ayat 17 bilang nih, setelah dia dilawat Tuhan, dia berangkat ke tanah Arab dan dari situ ke Damsyik. 3 tahun kira-kira dia nggak langsung pelayanan. 3 tahun dia tuh merenungkan kebaikan Tuhan. Merenungkan betapa gue yang tukang bunuh orang kok diselamatkan ya. Kok Tuhan ampuni ya. Dan itu membuat dia kagum dan itu membuat dia bertumbuh. Yang kedua, apa yang membuat Paulus bertumbuh? Dia bilang setelah itu dia pergi ke Yerusalem untuk mencari murid-murid Yesus yang lain. 3 tahun kemudian loh. Jadi 3 tahun merenung, udah gitu 3 tahun kemudian dia cari murid-murid Yesus yang lain. Dan dia ketemu sama Kefas, dia ketemu sama Petrus tuh. Terus dia nginep di rumahnya, ayat 18 bilang begitu. Nah, jadi untuk bertumbuh, kita perlu gini, punya waktu untuk membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Hubungan pribadi itu gimana sih? Renungin kebaikan Tuhan. Renungin aja betapa Tuhan tuh baik. Aduh ampun, kok gue diampuni ya. Renungin. Kita akan menemukan bahwa tidak ada alasan kita diampuni. Semua cuma karena kebaikan Tuhan. Nikmati betapa Tuhan sayang sama kita tanpa sebab, tanpa syarat. Yang kedua, punyalah komunitas yang benar dan sehat kan? Untuk kita sharing, bercerita apa? Cerita tentang betapa Tuhan baik. Saling bertukar cerita betapa Tuhan itu baik.
maka itu akan membuat kita bertumbuh. Gospel akan membuat kita bertumbuh. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi, gospel akan menyingkapkan, membukakan, menyatakan Yesus buat kita lebih lagi, dan membuat kita senang menceritakannya buat orang lain. Yang kedua, gospel akan membuat kita bertumbuh. Yang ketiga, gospel akan mengubah kita. Kasih karunia Allah, grace, akan mengubah kita. Di ayat 10 tuh di situ dibilang begini, jadi gimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kita diubah, Paulus diubah dari yang tadinya cari pengakuan manusia, akhirnya berubah jadi cari apa yang menyenangkan Tuhan. Nah, gimana sih cara gospel merubah kita? Ternyata sebelum kita kenal kasih karunia, sebelum kita mengalami kasih karunia kebaikan Tuhan, maka kita tuh pelayanan, kita tuh berbuat baik sebenarnya untuk kepentingan diri kita sendiri. Apa kepentingan kita sendiri? Kepentingannya adalah gini, supaya gue masuk surga, supaya gue diampuni, supaya gue diberkati, kan gitu. Semua yang kita lakuin, semuanya tujuannya supaya gue dapat apa yang gue cari. Nah, setelah kita mengalami kasih karunia, kita tahu kita sudah diampuni, kita tahu kita sudah diterima Tuhan dengan sempurna loh. Kita tahu kita sudah dibuat berkenan pada Tuhan, kita tahu kita sudah dibuat kudus di hadapan Tuhan, sempurna di hadapan Tuhan. Sekarang kita berbuat baik, melayani, gak ngejar itu lagi. Sekarang kita berbuat baik, melayani, semakin hari semakin murni hanya untuk Tuhan. Kenapa? Sebab saya melayani nggak bikin saya tambah berkenan. Saya melayani nggak bikin saya tambah dekat. Saya sudah dekat dengan Tuhan. Sekarang saya melayani, saya berbuat baik, murni sebagai ucapan syukur saya. Terima kasih ya Tuhan, sudah ampuni saya. Terima kasih ya Tuhan, sudah terima saya. Terima kasih loh Tuhan, saya kayak gini kok dapat kesempatan yang tidak pernah ada batasnya. Kasih yang tidak pernah bersyarat. Terima kasih Tuhan karena saya melakukan semuanya untuk Tuhan. Dan Alkitab bilang begini, ayat 10, kita menjadi hamba Kristus, bukan hamba yang mencari pengakuan manusia. God bless you ya.